Roni Talapesi, pengacara berdarah Manado yang menjadi kuasa hukum Barada E dalam kasus Ferdi Sambo, menarik diketahui. Namanya sering didengar di media sebagai pengacara Barada Richard Eliezer Pudihan Lumiu alias Barada E. Beberapa bulan lalu Deolipa Yumara juga sempat melaporkan Roni ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Roni Talapesi dipanggil guna menggantikan Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Ketika kita melihat Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf gitu, walaupun sama-sama terdakwa ya dalam kasus yang sama, masih tadi meninggalkan jejak loyalitas, takut kepada Ferdi Sambo. Richard Eliezer sendiri kenapa bisa melepaskan dari bayang-bayang tersebut? Apakah karena tadi dia salah satu ajudan yang masih junior, hubungannya dengan Ferdi Sambo belum selama itu, sehingga tadi mungkin rasa takut atau doktrin untuk takut takut kepada Kadif Propam ini tidak atau belum mengakar secara mendalam kepada doktrin Eliezer? ini kan 1 bulan ya Mbak ya, ketika dia harus dipaksa untuk mengikuti skenario tembak-menembak sampai pasca tanggal 6 Agustus dia mengaku yang sebenarnya ya. Bayangkan saja itu triggernya apa sih Bang? Ya, mau ngaku yang sebenarnya? Karena keluarga orang tuanya sudah didatangkan oleh tim sus, kemudian sudah berulang kali mamanya menyampaikan, "Dek, jujur saja." Ya, Sayang orang tua ya? Sayang orang tua dia, karena value keluarganya ini sebenarnya saya sudah lihat bahwa mereka punya value, mereka dari kampung, mereka yang hidupnya apa adanya, mereka jujur, mau kerja. Itu value-nya saya lihat ya. Ya mungkin kalau di ibu kota ini kita sudah jarang sekali lihat value seperti itu ya. Tetapi di sini ibunya sampaikan kepada saya, ibunya bangga ketika anaknya jujur. Dan ibunya sampaikan kepada saya, tidak apa-apa dia masuk penjara asal dia jujur. Jangan dia bohong tapi dia lepas. Gitu loh. Itu saya lihat value itu sangat kuat ya, value keluarga ya. Itu buat kami tim penasehat hukum ikut bangga ya. Nah, dan itu yang membuat Bang Roni masih bertahan dengan Richard Eliezer sampai dengan saat ini. Ya, saya tentunya kan dari proses ini bagaimana dia disampaikan dia hanya berdiri keterangan saksi, dia hanya sendirian. Kemudian akhirnya terpatahkan, dia berdiri tidak sendirian lagi, kesaksian lain ikut mendukung, kemudian alat bukti yang lain mendukung. Kemudian yang menarik Mbak, kemarin ini kan Richard Eliezer punya tas tumi ya. Iya. Karena disampaikan waktu di Rumah Saguling dia memakai tas tumi yang di dalamnya ditaruh senjata HS almarhum, menyerahkan kepada saudara Ferdi Sambo. Tas tumi tersebut memang bukan barang bukti ya, diserahkan kepada orang tuanya. Nah, kemudian saya ketika ketemu sama orang tuanya, kemudian kita berkunjung ke rutan Barreskrim, tas tumi tersebut dipakai sama bapaknya. Sudah Icat sampaikan, "Pak, coba saya lihat di dalam kantong kecil itu kayaknya ada jadwal SOP dari para ajudan." Akhirnya dibuka, itu ada SOP kertas. Kemarin kita sudah sampaikan ke majelis hakim. Nanti kita akan sampaikan di pledoi dan kita serahkan kepada jasa penuntut umum. Di dalam tersebut di situ ada SOP ajudan driver, terus barang perlengkapan yang harus disiapkan. Nah di situ tertulis senjata Glock. Nah, karena apa? Richard Eliezer kan menyampaikan bahwa di rumah Duren 3, Ferdi Sambo menembak memakai senjata Glock. Kan selama ini kan dibantah bahwa senjata bukan senjata Glock. Kemudian kan kita sudah tanyakan kepada kepada sesprinya Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo ini senjatanya senjata apa? Senjata Glock. Kemudian kita dapatkan lagi kemarin daftar perlengkapannya, ada senjata Glock. Kita sudah tunjukkan kepada majelis. Kita juga surprise ya. Wah. Lagi-lagi tangan Tuhan yang bermain di sini ya Bang ya. Saya boleh sampaikan seperti itu ya. Ini hal-hal yang keajaiban yang kita lihat bahwa ada tangan Tuhan. Dan ketika berangkat dari doa Eliezer, ketika Eliezer bersaksi di persidangan bahwa sebelum dia terpaksa harus mengeksekusi Brigadir Yosua, dia sempat berdoa sama Tuhan ya, Bang. Tapi kemudian terjadilah kejadian seperti ini. Tapi lagi-lagi mungkin ada tangan Tuhan, ada maksud lain di balik hal ini. Betul, ya, jadi saya lihat bahwa Tuhan mengizinkan situasi ini tetapi tidak melampaui kekuatannya Richard Eliezer, kemampuannya Richard Eliezer. Ada tangan-tangan orang baik yang ikut menolong. Salah satunya mungkin Bang Roni kan? Ya, amin ya. Amin, amin. Amin. Oke, mungkin terakhir Bang untuk menutup jumpa kita di program One on One edisi kali ini. Apa langkah Bang Roni selanjutnya? Atau mungkin sekaligus juga kalau bisa diceritakan sedikit dalam karir kepengacaraan Bang Roni. Apakah ini kasus tersulit,
kasus paling menarik atau kasus yang akan Bang Roni ingat sampai dengan akhir karir Bang Roni nantinya? Iya. Dalam hal ini kan kasus ini Richard Eliezer menggambarkan seorang anak muda, seorang yang tidak mampu, kemudian dalam kasus ini yang paling lemah ya. Ya, saya sering sampaikan bahwa keadilan itu milik semuanya. Keadilan itu bukan hanya milik segelintir orang, kelompok yang memiliki kekuasaan, memiliki uang. Tapi jangan lupakan bahwa ada orang yang di bawah yang mau mengejar, yang mau mengejar rasa keadilan tersebut. Dalam kasus ini kan Richard Eliezer. Nah, ketika dalam persidangan ini kita hopeless awalnya, kemudian kita melihat persidangan terungkap bukti-bukti mendukung pernyataan Richard Eliezer, buat kami ini hal yang baik dan kami optimis bahwa proses penegakan hukum ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan dalam kasus ini Mbak Fani, sebagai saya seorang pengacara ya, saya belum pernah pegang kasus sebesar ini. Sebelumnya pernah pegang Pak Basuki Cahayapurnama. Kemudian saya pikir itu sudah kasus yang paling besar ya. Tetapi dalam kasus ini, memang ini kan sebenarnya tragedi Mbak Fani. Iya. Tidak ada yang kami banggakan juga, tidak ada yang kami mau peristiwa atau ini jadi semacam prestasi begitu prestasi ya Bang, tidak ada, karena ini mengingat bahwa ini tragedi, kemudian ada yang meninggal merupakan anggota Polri juga ya. Tapi dalam hal ini yang kami harapkan bahwa ini menjadi pembelajaran ke depannya, sehingga semuanya ke depannya tentunya negara kita ini, proses penegakan hukum ini kita lebih baik. Saya jadi pengacara. Dan artinya memang Bang Roni memang ditunjuk dan dibiayai oleh keluarga dari Richard ya? Saya prodeo di sini Mas. Prodeo? Iya, saya prodeo Mas Budiman. Sama sekali nggak ada professional fee? Tidak ada. Loh, jadi tidak Anda mondar-mandir ke mana? Ke pengadilan dan lain sebagainya betul-betul prodeo? Prodeo? Iya. Kenapa memilih jalur prodeo sebetulnya? Ya, kami memang kan terpanggil ya. Saya melihat bahwa Richard Eliezer ini dalam posisi saksi paling lemah, kemudian backgroundnya orang tuanya, hidupnya berkecukupan. Itu yang membuat panggilan buat kami, dan kami sudah terbiasa kalau ngurusin kasus prodeo, Mas Budiman. Sebelumnya dulu kita juga pernah pegang kasus prodeo kan, beberapa kasus juga. Jadi itu sudah terbiasa buat kami, karena ini bagian dari pelayanan kami juga, saya dan teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah kalau prodeo. Gak ada masalah ya? Iya. Artinya rezeki bisa dicari di tempat yang lain kira-kira? Ya kita subsidi silang. Subsidi silang ya? Dari kasus yang profesional pasti ini. Dan itu selalu di kantor saya seperti itu Mas Budiman. Kita selalu harus ada kasus yang prodeo.